Ya, perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah melahirkan fenomena gig ekonomi, yakni sistem kerja fleksibel berbasis platform digital yang kini menjadi tumpuan hidup bagi jutaan masyarakat. Meskipun menawarkan peluang besar, khususnya bagi generasi muda, sistem ini juga menghadirkan tantangan baru dalam hal perlindungan sosial dan keadilan ekonomi. Dan untuk mengelaborasi hal ini sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia ada Ibu Tirza Munuzami selaku Chief of Public Affair Grab Indonesia. Halo, selamat pagi. Halo, Bu selamat Tirza. pagi Mbak Dia. Apa kabar? Sehat? Gimana Mbak Sehat Dia? ya, sehat juga. Bu Tirza, kita langsung akan bahas fenomena gig ekonomi, apalagi Indonesia menjadi salah satu negara yang juga banyak ya Bu, ada jutaan orang yang menggantungkan nasibnya dari situasi atau fenomena gig ekonomi. Boleh dijelaskan sebenarnya seperti apa di 2025 ini gig ekonomi terjadi di Indonesia? Yang jelas memang ada banyak yang menggantungkan tadi ya hidupnya di gig ekonomi. Mungkin satu hal yang saya harus garis bawahi juga, seringkali yang terkenal itu memang adalah driver ojol. Nah, itu dia. Tapi sebetulnya yang namanya gig ekonomi atau kalau yang menjalankan itu namanya gig workers, ada banyak sekali Mbak Dea. Driver ojol itu hanya satu dari begitu banyak, ada puluhan atau mungkin bahkan bisa ada ratusan kategori. Karena ini mencakup mereka yang mungkin tadi ada di transportasi dan logistik, ada juga yang di konstruksi dan bangunan, ada juga yang di pekerja kreatif kayak content creator, Termasuk ya? termasuk affiliator, mereka yang mungkin menulis di bidang kreatif, bikin film dan lain-lain. Karena utamanya itu kalau gig worker itu adalah fleksibilitas. Jadi nama lainnya kan sebetulnya lepasan atau freelance. Dan kalau sekarang tadi bertanya di 2025, memang banyak kemudian dimungkinkan karena adanya platform teknologi. Jadi ada banyak sekali beragam supaya nanti yang beken nggak cuman ini ya driver ojol aja, tapi semuanya. Nah, kalau untuk kontribusinya sendiri Mbak itu besar sekali. Ekonomi Indonesia aja kan 60% tuh datangnya dari informal, dan banyak sebenarnya yang dimungkinkan juga karena adanya gig work tadi. Kontribusi kalau untuk industri platform digital saja yang transportasi dan logistik, kalau di tahun lalu tuh kontribusi ke PDB Indonesia itu sampai 2% Mbak. Wow, besar ya Bu? Besar, dan memang akhirnya memang ada jutaan orang yang memakai gig ekonomi lah untuk ini ya menghidupinya. Jadi potensinya sangat besar. Bu Tirza, yang menarik lagi memang perlambatan ekonomi ya, memang terjadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara kawasan begitu. Dan akhirnya fenomena gig ekonomi ini semakin menyeruak begitu ya, semakin banyak orang yang kemudian menggantungkan hidup dari situ menjadi gig worker karena memang pemerintah beberapa negara termasuk Indonesia juga kesulitan menghadirkan lapangan kerja yang sesuai dengan atau seperti menjadi karyawan tetap begitu, akhirnya memilih untuk jadi gig worker. Kalau dari Ibu Tirza sendiri melihat gig worker ini di Indonesia apa yang menjadi plus minusnya? Plus minusnya ya, ya jelas kalau yang namanya lapangan pekerjaan ini kan macam-macam ya, Mbak. Ujungnya kan adalah gimana caranya supaya orang-orang itu punya kesempatan berusaha. Itu biasanya kita menggambarkan bisnis yang dimungkinkan oleh platform digital itu adalah kesempatan berusaha, wirausaha gitu ya. Karena semuanya sangat tergantung dengan fleksibilitas dan kapan mau ambil order gitu ya, atau kapan mau ambil jobnya atau gignya. Kalau menurut saya itu adalah kombinasi ya, karena ada yang mereka memang teman-teman butuhnya itu adalah yang fleksibel Mbak. Karena di sela-sela mungkin sudah ada pekerjaan lain itu juga ada Mbak. Karena profilnya itu setidaknya kalau di platform kami 50% memang tadinya korban PHK, tapi 50% lagi juga sebenarnya masih ada hal-hal lain yang bisa dikerjakan. Berarti bekerja di lebih dari satu tempat. Betul, atau menarik order dari platform lain itu juga ada. Atau ada juga misalnya pekerjaan profesi lain, nanti waktu jam makan siang atau berangkat dan pulang itu sambil ngambil side job lah gitu. Jadi memang akhirnya perpaduan. Kalau plus minusnya menurut saya sangat tergantung sama orang perorangan. Plusnya tentu kalau dari kacamata kami fleksibilitas tadi.
kebebasan kapan mau narik, kapan enggak, jam berapa mau mulai, mau habis itu sebulan ada project lain, jadi nggak narik juga nggak apa-apa. Jadi itu satu hal yang sangat pro ya menurut saya. Yang kedua juga mudah Mbak untuk ambil jobnya, dalam arti kalau mau ke lapangan pekerjaan yang formal, kan harus interview gitu ya, harus ada seleksi, mungkin resume, nanti ada wawancara dan sebagainya. Kalau ini kan enggak, jadi barrier to entry kalau pinjam istilah ekonominya itu sangat rendah. Jadi mereka-mereka yang mungkin agak sulit tertampung di lapangan pekerjaan yang formal atau yang tingkat kriterianya mungkin tinggi, jadinya bisa masuk gitu. Dan yang ketiga menurut saya pro-nya juga adalah sangat inklusif. Soalnya kita juga banyak Mbak di platform kami itu yang driver perempuan. Dan banyak sekali itu, banyak ini sampai 182.500 orang kalau di platform kami. Dan banyak adalah ibu tunggal. Jadi juga inklusif nih dengan berbagai macam keberagaman. Ya, kalau cons-nya ya macam-macam juga, sama seperti pernah ngobrol juga sama penulis buku gitu ya. Kalau cons-nya tentu saja ada musimannya ya. Kalau lagi banyak order atau banyak project, mungkin jadinya lebih aman. Tapi mungkin mereka-mereka yang misalnya nulis buku atau bikin film, atau ada juga misalnya pemijat gitu ya. Kalau lagi sepi order, ya tentunya penghasilannya akan menurun. Jadi memang harus ada keseimbangan lah antara pros dan cons-nya. Bu Tirza, ini Grab Indonesia ini menjadi salah satu platform yang mendukung gig ekonomi. Tapi juga ada yang menarik, ini soal regulasi. Bagaimana PT Grab Indonesia dengan pemerintah Indonesia ini mencari win-win-nya. Sejauh ini seperti apa? Yang jelas harus ada selalu diskusi ya, dua arah, interaksi, dan berkesinambungan. Soalnya sebenarnya ujungnya tuh kita itu yang kita inginkan itu sama kok Mbak. Yaitu menyediakan tadi ya kesempatan berusaha bagi sebanyak-banyaknya orang. Dan supaya mereka yang selama ini memang sudah narik gitu ya sebagai driver atau para pekerja, atau gig worker lainnya, itu juga tetap bisa berkarya dengan apa yang mereka sudah lakukan. Jadi yang paling penting memang komunikasi yang terbuka dan mungkin saling memahami bisnis model. Ini yang menurut saya menjadi tantangan tersendiri nih. Soalnya perusahaan seperti kami atau platform digital lainnya, kan modelnya memang agak berbeda ya Mbak dengan perusahaan pada umumnya. Dan cenderung baru Bu Tirza ya? Baru, ini sebenarnya sangat baru lah. Mungkin fenomena ini juga baru di 10-11 tahun yang lalu lah, dan terus berjalan kan. Hal yang mungkin belum ada sekarang, belum ada 5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, sekarang kan jadinya ada. Nah memang karena adanya mungkin kecepatan berinovasi dan perubahan ini, tentunya dibutuhkan komunikasi supaya makin kenal ya. Karena kalau regulasi itu akan sangat tepat kalau memang cocok dengan karakteristik bisnisnya. Jadi tentu yang dibutuhkan pertama kali itu adalah tadi komunikasi terbuka supaya bisa tahu nih sebenarnya bisnisnya seperti apa. Nah yang kedua yang juga kami pandang penting dan kami sangat berterima kasih nih kepada pihak dari pembuat kebijakan selama ini sudah mau untuk berdiskusi secara terus menerus, yaitu keseimbangan Mbak antara apa yang namanya hak sama kewajiban. Karena lagi-lagi tadi kan kalau gig worker itu memang butuhnya fleksibilitas. Tadi Ibu menyebutkan bahwa sebenarnya jangan sampai ada jurang komunikasi karena ini sebenarnya model bisnisnya baru begitu. Apakah sampai berapa 10-11 tahun bisnis ini ada di Indonesia atau fenomena gig ekonomi ini ada, apakah masih belum klik begitu? Tadi saya sempat utarakan, kita sih terima kasih sekali sama para pembuat kebijakan selama ini selalu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Karena memang tadi yang jurang komunikasi itu jadi sangat penting untuk dijembatani karena lagi-lagi kebijakan yang tepat hanya bisa direalisasikan kalau ada pemahaman soal bisnis modelnya. Itulah kenapa kita juga senang bisa bicara nih di publik, di media dan di teman-teman dari rekan pemerintahan supaya kita bisa mengkomunikasikan juga apa sebenarnya yang tercakup dalam usaha dan bisnis kami sehingga nanti cara meregulasinya juga bisa tepat. Tadi saya sempat menyinggung soal ada keseimbangan juga
Dan ada satu hal yang biasanya kita juga diskusikan antara kami selaku pelaku usaha dengan pemerintah, yaitu regulatory impact assessment atau penilaian dampaknya itu seperti apa. Dan ini memang satu penilaian yang harus secara spesifik dibuat di konteks Indonesia. Karena memang kalau soal gig ekonomi, setiap negara itu punya caranya sendiri ya untuk sebagai pendekatan untuk yang cocok dengan lanskap industri dan sosial ekonominya. Jadi kalau dari kami berharapnya adalah supaya konteks Indonesia juga bisa dilihat. Tadi saya cerita besar sekali kan sebenarnya jumlah gig worker, gig ekonomi di Indonesia. Maka apapun regulasinya dampaknya juga harus dimultiplikasi berdasarkan tadi kira-kira skala dampaknya akan seperti apa. Kalau dari regulasi sekarang, apakah sudah cocok atau sebenarnya terlalu ketat gitu? Yang jelas kalau soal gig ekonomi, kalau kita bicara mungkin istilahnya over-regulation ya, kalau sampai terjadi over-regulation, apa yang akan terjadi? Mungkin saya ke arah situ ya. Jadi kalau yang pertama yang akan terjadi, akan jadi lebih susah buat orang-orang itu masuk ke dalam industri. Tadi saya sempat cerita sebenarnya kalau sekarang kan low barrier to entry. Nah kalau sampai ada regulasi misalnya harus memberikan hak tertentu, maka kewajibannya pasti kan akan disesuaikan dong. Lebih besar ya? Lebih besar dong, karena kan kalau hak lebih besar maka kewajiban juga akan lebih besar. Nah apa artinya ini? Satu, seleksi. Jadi tidak semua umur misalnya kami buka. Kemudian mereka-mereka yang cuman mau mungkin ngambil jobnya itu 1-2 jam part-time, mungkin jadinya nggak bisa ya Mbak. Karena kan kalau kita ada haknya besar, maka kita inginnya juga mereka yang memang komitmen dan setiap hari narik dan sebagainya. Sehingga justru mereka-mereka yang tadi saya cerita ada 182.500 perempuan, banyaknya ibu tunggal, kan kalau mau ngantar anak dulu pulang sekolah nggak bisa dong ceritanya kalau sampai full time. Belum mereka yang mungkin tadi side job ya, punya pekerjaan lain tapi nggak cukup, jadi mau nambah nih, itu juga jadinya nggak bisa. Dan di kami juga banyak Mbak, ini mungkin sekitar 45% itu di atas 40 tahun, dan ini mereka yang kalau mungkin cari pekerjaan di tempat lain akan kurang menarik kalau dibandingkan dengan fresh graduate. Yang muda-muda ya. Yang muda-muda. Nah, jadi mereka-mereka ini justru akan sulit masuk ke dalam kesempatan berusaha seperti kami. Nah, yang kedua, kan kalau sebagai perusahaan atau industri juga harus menghitung ya Mbak, kita sanggupnya itu berapa. Nah, kalau sekarang kan kita buka selebar-lebarnya aja nih, siapapun yang mau daftar bisa. Nantinya mungkin nggak bisa lagi Mbak, jadi harus dikurangi. Nah ini udah terjadi sebenarnya di beberapa negara di Uni Eropa, misalnya di Spanyol, setelah ada peraturan gig work yang cukup ketat, yang terjadi adalah mereka harus melakukan putus mitra. Jadi tinggal 17% saja dari populasi yang tadinya bergantung kepada platform yang bisa diserap. Nah sisanya itu kemana? Nah kalau Spanyol kan penduduknya berapa kalau dibandingkan dengan Indonesia, maka dampaknya tentu harus diukur juga supaya jangan sampai yang niatnya baik untuk meregulasi malah nantinya bisa menciderai mereka-mereka yang justru mau dilindungi. Karena Bu Tirza ini wacananya itu kan permintaan misalnya dari para pekerja misalnya seperti asuransi kesehatan, seperti jaring pengaman sosial begitu, memang dibebankan kepada perusahaan, tapi itu sudah pernah dibahas ya Bu ya? Sudah pernah dibahas, dan sebetulnya kalau di kami sudah dari mungkin 2 tahun ini kami sebetulnya sudah justru memfasilitasi, sudah ada kerjasama dengan BPJSTK untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan di luar itu sebetulnya setiap perjalanan yang diambil di Grab itu sudah secara otomatis di-cover oleh asuransi, baik untuk mitra pengemudi maupun penumpangnya. Ini udah otomatis setiap kali nanti Mbak naik Grab itu sudah tercover. Jadi sebetulnya yang soal perlindungan atau keselamatan
kita sebetulnya tidak bergantung pada regulasi karena kan kita juga tentunya sangat peduli dong dengan mitra pengemudi dan penumpang karena kami adalah ekosistem. Baik, terima kasih Ibu Tirza Munuzami, Chief of Public Affairs Grab Indonesia sudah berbagi bersama kami soal fenomena gig ekonomi. Mudah-mudahan pemerintah dengan para enabler atau para investor ini bisa klik ya, sama-sama win-win dan juga tentunya para pekerja juga win-win juga, win juga menang bareng-bareng. Terima kasih Ibu Tirza atas waktunya di CNN Indonesia Business.